firman Tuhan bersama-sama yang kemarin tadi sudah disampaikan Pak Andre. Firman Tuhan yang akan kita sharing bersama itu dari Matius 28 ya, yang sudah sering kita dengar ya, tapi terus diulang-ulang untuk kita ya. Iya. 8, 19 sampai 20 ya, tentang pengutusan, tentang penginjilan, tentang pemuritan ya. Kita akan bersama-sama, saya akan bacakan untuk kita bersama dari Matius 8 dan Matius 28 ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, Pak Andre bisa baca, Pak? Ya, oke, Prolognya, saya Pak. baca ya. Oke, Ya. saya baca ya. Oke. Eh, apa namanya? Prolognya saya baca dulu. Saya ada di situ. Oke. Hari ini tema besarnya adalah apa tadi? Oke. Ingat, kok buah pemuritan Selasa kan? Ya. Memuridkan, Pak. Iya, ya, memuridkan. Oke, perintah. Ya. Ya, perintah Yesus memuridkan. Ya, Ya. firmannya tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel, ini sudah harusnya hafal lah. Ini Matius 28 ayat 18 sampai 20 kan ayat amanat agung ya. Jadi kita telah melihat ya buah-buah dari pemuritan yang telah dilakukan oleh murid-murid Yesus ya. Sebelum Yesus memberikan tugas kepada murid-murid untuk memuridkan orang lain, dia juga memberikan jaminan kepada mereka terlebih dahulu ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang memberikan apa? Jaminan kepada kita bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya. Untuk apakah Yesus memberikan kuasa kepada para murid? Dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, itulah jaminan bagi kita semua bahwa kita bisa mencetak murid sejati bagi Dia di dalam gereja zaman sekarang, zaman now ya. Karena itu kita tidak perlu takut dan gentar untuk apa? Memuridkan orang lain ya. Kan firman Tuhan itu perintah loh, bukan undangan, bukan himbauan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini berita baiknya penyertaan Tuhan loh. Ya toh? Kalau kita disertai dengan Tuhan, siapa lawan kita? Ya, itu yang perlu hari ini. Silakan Pak Karel kalau ada yang mau ditambahkan pesan-pesannya sebelum saya siap untuk bagi 2 room saja lah. Sudah siap, Pak? Kalau sudah siap, langsung aja, Pak. Ya. Langsung aja, oke. Oke. Yes.
Selamat siang semuanya. Oke, sudah balik lagi ya. Ada Pak di breakout room 1 ada Pak Karel, breakout room 2 dipimpin oleh Ibu Ria. Ya, Pak Karel Yes. ada yang mau disampaikan? Pak Karel hilang kah? Iyo, tidak ada Pak Karel, Pak. Hanya berenam Oke. di sini. Oh, Pak Karel terlempar waktu. Oke, di Pak Karel ada Ibu Ellen. Ya, ada Ibu Ellen sama Ibu Diana. Namanya Rusdiana sebetulnya. Rusdiana Ibu kalau nggak salah Diana. Simanjuntak ya. Ibu Diana di ruangan kami tadi, Pak. Oh, di sana ya. Oke. Jadi eh, Ibu Ellen ya, tadi dapat apa? Firmannya yang harus di apa siarkan kan Matius 28. Ya, semua orang tahu ya. Matius 28 ini amanat agung. Oke. Bu Ellen sudah dicerangkan sama Pak Karel tadi. Apa itu Iya, kita baru sistem tadi skor? diterangkan, Pak. Hah? Iya, baru tadi diterangkan, makanya tadi waktu masih Pak Karel ngomong sudah dikasih aba-aba untuk masuk kembali ke room lagi, gabung ke room lagi. Oke. Ya, kita sistem skor ini supaya gampang Iya, ya, memudahkan kita. SKOR. S itu iya. sasaran ya. Itu sasaran itu Kondisi. maksudnya kebenaran ya. Kebenaran Mm-mm. apa yang didapat dari Matius 28, 19, 20, 18 sampai 20. K-nya SK kan, SKOR. K-nya itu kondisi atau teguran. Tuhan tegur apa lewat Matius 28? O-nya SKOR kan. O-nya itu opsi. Apa itu opsi? Perbaikan. Jadi sudah tahu kebenaran, tahu teguran, nah, tahu dah perbaikannya apa. Ya, O-nya. R yang terakhir adalah rencana. Rencana adalah komitmen. Jadi setelah tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikan, pasti dong endingnya komitmen apa yang didapatkan. Oke, boleh. Oh, ini baru masuk nih Pak Karel. Terlempar ya Pak Karel. Hujan deras, Pak. Hujan deras ya, betul. Ya, mendung-mendung di Purwokerto yuk, lagi mendung. Ya. Oke, silakan Ibu Ellen. Apa yang Iya, mau Pak. disampaikan dengan sistem skornya? Pendek aja lah. Dengan Baik, Bapak ringan Ibu. juga. Iya, baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf setelah ini karena saya punya waktu beda 2 jam sama Jakarta, Ambon dan Jakarta beda 2 jam. Saya Oh sudah iya punya ya. waktu untuk pelayanan. Setelah Oke. ini mungkin saya izin keluar lebih duluan ya, Ya, nggak Bapak apa-apa. Ibu. Ya. Ya, jadi yang didapatkan dari saya adalah saya melihat bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus sebenarnya awalnya ya, murid-murid Yesus pada masa lampau. Tetapi murid-murid Yesus pada masa sekarang adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita Jadi semua. Amin. sasaran ini diberikan kepada kita semua Amin. bahwa tugas kita adalah bukan saja mendengar, tetapi kita pergi memberitakan Injil. Yang Yes. tadi saya bilang di ruangan bahwa soal membaptis adalah soal pilihan mereka. Tidak bisa kita memaksa mereka. Tetapi bagaimana kita bisa memuridkan mereka untuk mengenal Injil, percaya tentang kuasa Yesus, dan menerima Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Kemudian nanti soal untuk membaptis itu adalah waktu Tuhan untuk Yes. dia. Sebab kalau dipaksa, saya punya pengalaman, kalau dipaksa, maka dia akan kembali lagi. Dan kondisinya bagi kita adalah, teguran kita adalah, orang banyak mengenal Yesus, tahu tentang kuasa Yesus, tetapi kadang ragu-ragu tentang kuasa Yesus. Padahal Yesus bilang, aku mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Mau mengikuti Right. Yesus itu takut. Ya, mau mengikuti Yesus itu takut. Takut kurang ini, kurang itu. Banyak saja dalih yang dialami. Ya, jadi pilihan kita sekarang. Mau ikut Yesus atau mau ikut Tuhan? Mau ikut Yesus ataukah mau ikut dunia? Ya, kalau mau mengikut dunia, berarti ya jaminan hidup kekalnya hilang. Tetapi kalau mengikut Yesus, berarti ada jaminan keselamatan. Sebab itu sebagai orang percaya, sekali lagi kita bukan saja menyampaikan firman Tuhan, ya banyak orang bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi untuk komitmen melakukan firman Tuhan itu sulit. Ya, sebab itu sebagai orang percaya bukan saja memberitakan kasih, kemudian berteriak segala sesuatu,
padahal kita tidak pernah melakukannya. Yang Right. Tuhan butuh adalah pergi dan lakukanlah. Itu yang Tuhan mau. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang Ya. saya bisa sampaikan. Oke, Terima kasih. makasih Bu Ellen. Oke, lanjut Pak Makasih Karel. Bu Ellen. Silahkan Bu Ellen kalau mau lanjut pelayanan. Terima kasih ya untuk kehadirannya Ya. siang ini, sore ini. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, saya minta maaf sekali lagi karena Ambon beda 2 jam ya Bapak Ibu, sekarang Iya, sudah setengah sama 5. dengan Papua ya, Oke. Ambon. Ya, Tuhan Ya. berkati ya. Tuhan Oke. berkati Bu Tuhan Ellen berkati, juga. tetap semangat. Terima kasih Bu. Jalan Amin. semangat. Ya. Ya, lanjut Pak Karel. Ya, kita berlima, kita akan masuk dalam sesi United Prayer. Kita akan berdoa bersama. Ada yang mau didoakan khusus? Ibu Rosdiana? Halo, Ya Pak. ada yang mau didoakan Ibu? Buat hari ini tidak ada Pak. Terima kasih. Oke, ya, makasih. Ibu Noni? Senantiasa sehat-sehat terus Pak Amin. Karel. Ya. Ibu Ria? Sama Pak Karel, senantiasa sehat-sehat terus sekeluarga. Terima kasih Ya, Pak. ya. Jadi kita doa secara umum saat ini. Saya akan doakan kita semua, ya. Nanti Pak Andre bisa dalam doa apa ya? Ya. Pak Andre? Ya, oke. Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kami sudah sama-sama mendengar kesaksian dari Ibu Ellen. Bagaimana suka duka pelayanan hidupnya. Tapi di sana Tuhan panggil dia untuk menjadi terang. Dan firman-Mu pada saat ini Tuhan berbicara tentang pergilah. Tuhan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kuasa itu sudah diberikan oleh kita semua. Dan janjinya Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan di janji-Mu. Kami siang hari ini kami bisa bersama-sama dan berdoa untuk Ibu Ria, Kristina, Ibu Noni Chandra, Ibu Diana, Pak Andre, dan hamba sendiri Tuhan. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan kuatkan kami Tuhan. Beri kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan kepada kami, pelayanan apapun yang kami lakukan Tuhan berkati kami Tuhan. Karena kami rindu Bapak di surga. Hidup ini belum menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berkat juga teman-teman kami Tuhan yang sudah izin duluan atau mereka yang berhalangan. Tuhan berkati semua anggota dari grup komunitas sepakat ini. Dimanapun mereka berada. Terutama Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dan pelayanan Tuhan. Sungguh-sungguh kami semuanya berada dalam lindungan yang maha kuasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur untuk kebersamaan kami yang hari ini. Walaupun alam tidak menyenangkan Tuhan saat ini, kita berdoa kami akan akhiri ibadah ini dan ucapan syukur dalam nama itu. Haleluya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tetap melindungi kami, memimpin kami dalam kompak siang pada siang hari ini. Engkau telah melindungi setiap langkah kami yang kami ambil. Biarlah damai sejahtera dan dari Allah Bapa selalu menyertai kami. Dan biarlah kasih sayang dari Yesus Kristus tetap menjadi kekuatan dan penyertaan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama yang sudah diberkati boleh katakan amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Bu Ria, Kristina, Terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Karel, terima kasih Bu Noni, Diana, Tuhan berkati. sampai bertemu lagi.
Oke, terima kasih Don Kati ya. Oke, thank you. Oke.